talbiyah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bebatuan, pepohonan pun bertalbiyah. Kalau segala sesuatu itu bertasbih dan bertahmid, sebagaimana ayat di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan bertahmid, bertasbih dan bertahmid. Tetapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih dan bertahmid. Ya. Sebagian sahabat ketika makan dengan Nabi SAW mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan oleh Nabi SAW. Di situ diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ya, kita tidak tahu bagaimana bertasbihnya meja ini, lantai, bebatuan, pepohonan. Ya, mereka semua bertasbih. Nah, kita sudah sampai pada talbiyah seorang muhrim itu sampai melihat rumah-rumah Makkah. Barulah pada saat itu berhenti bertalbiyah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa man tayassara lahu al-ightisal qabla ad-dukhul falyaghtasil. Siapa yang dimudahkan untuknya untuk mandi sebelum masuk Makkah, maka mandilah terlebih dahulu. Wal yadkhul naharan uswatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya masuk di waktu siang sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuklah dari pintu yang itu paling dekat dengan Hajarul Aswad. Masuklah dari pintu yang itu paling dekat dengan Hajarul Aswad. Nah, dan boleh masuk ke Mekah dari arah manapun, masuk ke Masjidil Haram dari pintu manapun. Nah, kemudian ketika masuk masjid, maka hukum masjid berlaku. Ya, jangan lupa untuk mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid, masuk Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan. Kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ini di dalam Sahih Muslim seperti ini. Ada tambahan itu di luar Sahih Muslim dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau mencukupkan hanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik saja, maka sudah sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim hadisnya. Nah, ya. Kemudian ketika melihat Ka'bah, boleh dia mengangkat kedua tangannya. Ini belum mulai tawaf ya. Ketika melihat Ka'bah saja langsung angkat kedua tangannya. Kalau dia mau seperti itu, sebagaimana ini dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian tidak ada dalil yang sahih apapun itu yang khusus ketika awal kali melihat Ka'bah. Tidak ada dalil khusus awal kali melihat Ka'bah. Tidak ada dalil yang sahih maksudnya. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa di saat itu
dengan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Dan ini sahih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian langsung di saat dia masuk Masjidil Haram, langsung dia melakukan tawaf kudum, ya, melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Thumma yubadir ilal hajaril aswad fayastaqbilahu istiqbalan fayukabbir wa tasmiyah qablah, sahhat an Ibni Umar mauqufan wa wahima man dzakarahu marfu'an. Ya, langsung bersegera menuju Hajarul Aswad, ya, berhadapan dengan Hajarul Aswad. Kalau Abdullah ibn Umar ibn Khattab, beliau mengucapkan Bismillah seperti itu, tasmiyah. Ada yang mengatakannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Ya, yang sahih mauquf, hanya datang dari Abdullah ibn Umar mengucapkan Bismillah, ya, di awal mau memulai tawaf dan ketika berhadapan langsung dengan Hajarul Aswad. Apa yang dilakukan? Ya, dia sentuh dengan tangannya, kemudian dicium. Hajarul Aswad itu dia cium, ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Umar dan Abdullah ibn Abbas. Kalau tidak bisa dia cium Hajarul Aswad, maka diusap dengan tangannya, kemudian cium tangannya. Ya, apabila tidak bisa langsung dicium, maka dia usap dengan tangannya Hajarul Aswad tersebut, kemudian cium tangannya. Apabila tidak bisa juga diusap dengan tangannya, maka cukup dia memberi isyarat dengan tangannya ke arah Hajarul Aswad, ya, memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Hajarul Aswad. Baik. Dan itu dilakukan setiap putaran, ya. Jadi dimulai dari Hajarul Aswad, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ketika sampai lagi ke Hajarul Aswad, kalau bisa dia cium, dia cium. Kalau tidak bisa, dia usap Hajarul Aswad tersebut, kemudian dia cium tangannya. Kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat. Nah, wala yuzahim alaih. Jangan dia berdesak-desakan, sikut-sikutan untuk bisa mencium Hajarul Aswad, untuk bisa mengusap Hajarul Aswad. Karena mengusap Hajarul Aswad hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya, jangan sampai melakukan yang haram untuk mendapatkan yang sunnah. Apa itu yang haram? Nyikut sana, nyikut sini, nyekek sana, nyekek sini. Ya, sebagian orang seperti itu, nggak peduli. Bahkan ada yang menginjak, ya, didorong-dorong seperti itu. Ada orang tua sampai jatuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, innaka rajulun qawi." Wahai Umar, engkau tuh orang yang kuat. Fala tu'dhid dha'if. Jangan engkau ganggu orang yang lemah, ya. Wa idza aradta istilam al-hajar fa in khala laka fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Apabila engkau mau mengusap Hajarul Aswad, apabila tidak ada orang, cium atau usaplah. Kalau seandainya sedang banyak orang, maka cukup memberikan isyarat dan bertakbirlah. Ya. Nah, apa sih keutamaan seseorang dia mengusap Hajarul Aswad? La yab'atsanna Allahul hajar yaumal qiyamah wa lahu 'ainan yubsiru bihima wa lisan yantiqu bih wa yashhad 'ala man istalamahu bihaqq. Allah Subhanahu wa taala nanti akan jadikan Hajarul Aswad di hari kiamat mempunyai dua mata yang dapat melihat dengan kedua matanya tersebut.
mempunyai lisan yang dapat berbicara, dan dia akan bersaksi atas atau untuk siapa saja yang mengusap dia dengan hak. Nah, Hajarul Aswad adalah batu dari surga yang asalnya putih menghitam karena dosa-dosa ahli syirik. Ya. Hajarul Aswad adalah batu yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Dan betapa tingginya derajat Hajarul Aswad bagi kaum muslimin. Tetapi seorang muslim masih lebih mulia lagi daripada Hajarul Aswad. Seorang muslim lebih tinggi derajatnya daripada Hajarul Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata di hadapan Hajarul Aswad, "Ma a'zamaki wa ma a'zama qadraki, walakinnal muslim a'zamu qadratan minki." Betapa tingginya derajat engkau wahai Hajarul Aswad, betapa mulianya engkau wahai Hajarul Aswad. Tetapi seorang muslim lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya daripada engkau wahai Hajarul Aswad. Ya. Kalau Hajarul Aswad saja kita lindungi, kita jaga, maka demikian pula seharusnya lebih kita lakukan kepada kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwan 'indallah min qatl rajulin muslim." Lenyapnya dunia ini seluruhnya, sekalipun di sana ada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, beribu atau berjuta masjid yang ada di dunia ini, semua itu lenyap, lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Menunjukkan apa? Kemuliaan seorang muslim. Ya. Kemuliaan seorang muslim sekalipun fasik, sekalipun muslim tersebut apa? Fasik. Sekalipun muslim tersebut asi, pelaku maksiat. Sekalipun. Karena itu ya. Ini ucapan Syekh Muqbil. Karena itu ahli bid'ah hanya dibantah oleh ahlu sunnah syubhat-syubhat mereka dengan tulisan dan lisan. Ahli bid'ah hanya dibantah syubhat-syubhat mereka dengan tulisan dan lisan. Wattasaddum ma'a ahli bid'ah haram. Bersinggungan atau berkelahi dengan ahli bid'ah hukumnya haram. Jelas insyaallah? Ya. Kecuali memang ahli bid'ah yang memerangi kaum muslimin, seperti siapa itu? Khawarij. Seperti orang-orang Khawarij yang mereka menyerang pemerintah kaum muslimin, maka bagi pemerintahan kaum muslimin wajib bagi mereka untuk memerangi mereka. Wajib untuk memerangi mereka. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in adraktuhum laqataltuhum laqataltuhum kaqatli 'ad." Andaikan aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad. Ya, baik. Jadi hukum asal ahli bid'ah yang dia itu muslim hanya dibantah dengan lisan dan tulisan. Kalau memang perlu diskusi, kalau memang perlu debat, hanya dengan cara yang baik. Enggak boleh dengan kata-kata kotor, enggak boleh dengan kata-kata kasar, enggak boleh dengan teriak-teriak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perlu debat dengan cara yang baik. Ini dengan ahlul kitab, dengan orang kufar, dengan orang musyrikin. Dengan ahli bid'ah harus lebih ahwan, harus lebih ringan lagi. Ya, tidak boleh dengan kata-kata kotor keluar, tidak boleh kata-kata kasar keluar. Ya, kalau memang sudah tidak akan mungkin ketemu diskusi dengan ahli bid'ah, sudah. Para ulama tidak perlu diskusi dengan mereka. Ya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika minta untuk berdebat. Ya, beliau diminta untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Kata Imam Malik, andaikan kau mengalahkanku gimana? Maka engkau harus ikut kami. Kata mereka. Kalau seandainya aku yang mengalahkan kalian, aku akan ikut engkau. Kata mereka ahli bid'ah.
Kata Imam Malik, pergilah kalian kepada orang-orang yang masih ragu terhadap agamanya seperti kalian, sedangkan aku sudah yakin di atas agamaku. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika diajak berdebat, kata ahli bid'ah ini, aku hanya mau menyampaikan kepadamu satu kalimat saja. Kata Abu Tamimah As-Sikhtiyani, wala nisful kalimah, setengah kalimat pun aku tidak mau dengar dari kalian. Ya. Kalau memang terasa, kalau memang dilihat nggak akan mungkin ketemu nih diskusi, udah nggak perlu diskusi. Ya. Nah, sebagian bahkan ahli bid'ah mengatakan kepada ulama yang lain, aku hanya mau menyampaikan kepadamu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ahli bid'ah mempunyai syubhat. Terkadang mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka menggunakan hadis Nabi SAW. Jangan dikira mereka orang-orang khawarij ketika mereka membunuh, ya bom bunuh diri, membunuh orang-orang kufar, nggak pakai dalil mereka. Pakai dalil mereka. Di surat Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Mereka pakai dalil ini. Tapi mereka pahami ayat ini dengan kedangkalan ilmu mereka. Jelas ini ya. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di sinilah pentingnya kita untuk memahami Al-Quran itu menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau memang bebas memahami Al-Quran itu menurut masing-masing logika kita, perasaan kita sendiri, jangan salahkan orang Khawarij. Ketika mereka melakukan bom bunuh diri atau apapun pelaku-pelaku bid'ah, ya, disinilah kita salahkan semua ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka masing-masing. Ya, menurut akal logika mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Nah, jelas ini ya. Jadi tasaddum ma'ahlil bid'ah hukumnya tidak boleh. Ini ucapan Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, thumma yabda bit-tawaf haula al-Ka'bah yaj'aluha an yasarih. Dimulai tawaf di sekeliling Ka'bah, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, berarti berlawanan dengan arah jam ya. Kalau arah jam kan kanan gitu, ini ke kiri. Fayatuf min wara'il hijri sab'ati ashwat. Dia tawaf di luar Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang berbentuk busur, bener ya, yang berbentuk busur setengah lingkaran gitu ya, yang setengah lingkaran. Nah, nggak boleh dia tawaf itu antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, kan ada pintu kecil seginilah, ada pintu kecil segini, dia lewat nggak boleh, tapi harus di luar Hijr Ismail. 7 kali putaran. Minal hajar ilal hajar syautun. Dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad lagi terhitung berapa? 1. Yattabi' fiha kulluha. Dia melakukan ittiba'. Apa itu ittiba'? Adalah menjadikan selendangnya di bawah ketiak kanannya. Menjadikan selendang yang dia pakai itu di bawah ketiak kanannya. Jadi lengan kanannya itu terlihat, ya, tertutup lengan kirinya, lengan kanannya terlihat. Itu namanya ittiba, menjadikan selendangnya itu di bawah ketiak lengan kanan. Nah, disitulah dimulai ittiba, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Jadi ittiba itu hanya di waktu itu saja. Ini perlu dicatat juga ya. Apa itu? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bisa jadi itu adalah bid'ah andaikan ittiba tersebut dilakukan sebelum mulai tawaf atau setelah tawaf. Jadi ittiba hanya ketika apa? Tawaf saja. Ya, ittiba hanya ketika tawaf saja, pakai dhad ya. Itti pakai ta. Ittiba. Bukan ittiba. Bukan ittiba. Kalau pakai ta
Ittiba artinya mengikuti. Nah, wa yarmul fi thalathatil uwal minha. Ya. Kemudian dia lari-lari kecil di 3 putaran pertama, minal hajar ilal hajar. Dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad. 3 putaran pertama lari-lari kecil. Wa yamshi fi sa'iriha, kemudian dia berjalan di sisa putaran, berarti 4 putaran jalan, 3 putaran berlari. Nah, ini syariat tetap dilakukan walaupun itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umratul Qadha pada tahun 7 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau umrah, tetapi dicegah hanya sampai Hudaybiyah. Kemudian membuat perjanjian Hudaybiyah, itulah yang dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kemenangan untukmu ya Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Di antara isi poin perjanjian Hudaybiyah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk umrah tahun depan, Dzulqa'dah tahun depan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah, beliau melakukan Umratul Qadha namanya. Umrah mengqadha tahun kemarin, tahun 6 Hijriah, diqadha pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ittiba, memperlihatkan lengan kanan beliau yang biasanya kan tangan kanan itu lebih besar ototnya daripada tangan kiri. Nah, Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, ya, yang kaum musyrikin pada saat itu duduk-duduk di Hijr Ismail. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan romel, lari-lari kecil di 3 putaran pertama untuk melihat ketangguhan kaum muslimin. Ya, dengan diperlihatkan lengan kanan Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Kemudian di sisa putarannya 4 putaran mereka berjalan. Itu awal kenapa kok ada ittiba, kenapa ada romal 3 kali putaran. Jelas nih ya. Kemudian syariat tersebut dipakai sampai seterusnya. Kemudian ketika melewati rukun Yamani, maka diusap juga rukun Yamani itu. Contohnya ya, ini Hajarul Aswad di sini. Di sini Hajarul Aswad, ini rukun Syami. Rukun Syami ada 2. Ya, ke daerah sana itu ke Syam. Daerah sana itu Syam. Kenapa dikatakan rukun Syami? Karena dia berhadapan dengan Syam. Kemudian ini rukun Yamani. Ini Hajarul Aswad. Nah, ketika tawaf melewati rukun Yamani itu diusap. Hanya diusap, tidak dicium. Kemudian juga tidak memberi isyarat kalau seandainya tidak bisa diusap. Ya, kalaupun diusap tidak dicium tangannya. Nah, sekalipun dia bisa mencium rukun Yamani, tidak dia lakukan itu, hanya apa? Mengusap saja, istilam saja. Nah, dan berdoa antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus itu diulang sampai ke Hajarul Aswad. Jelas ini ya. Kemudian untuk rukun Syami yang 2 itu tidak diusap. Nah, kemudian kalau dia mau beriltizam antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah di sini nih. Hajarul Aswad di sini, pintu Ka'bah di sini,
antara Hajarul Aswad dengan pintu, dia mau menempelkan wajahnya atau pipinya, dadanya, dan seluruh tangannya, ditempelkan badannya semua pun boleh. Ya, kalau dimudahkan dia untuk melakukan demikian, silakan. Ini hanya dilakukan di situ saja, iltizam. Iltizam hanya dilakukan di situ saja, bukan di semua sisi Ka'bah. Kemudian tidak ada zikir khusus ketika tawaf. Tidak ada zikir khusus ketika tawaf. Boleh dia membaca Al-Quran surat apapun, ayat apapun. Boleh dia mengucapkan zikir dengan zikir-zikir apapun. Ya, dan utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah, tawaf di sekitar Ka'bah adalah salat. Kalau masuk Masjidil Haram, seseorang yang tidak tahiyatul masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka dia tawaf. Kalau tidak dia tawaf 7 kali, maka dia salat tahiyatul masjid. Nah, at-tawafu bil baiti salatun walakin Allah ahalla fihi nutq. Karena itu tawaf harus dalam keadaan berwudu. Tawaf di sekitar Ka'bah itu adalah salat, tetapi Allah membolehkan dia untuk berbicara. Faman nataqa fala yantiq illa bi khair. Siapa yang berbicara ketika tawaf, maka janganlah dia berbicara kecuali yang baik-baik. Fa'aqillu fihil kalam, persedikitlah berbicara. Boleh ngobrol sebenarnya, jam berapa, yang nanya atau nanya kabar, nggak ada masalah. Tapi jangan banyak-banyak, perbanyak zikir, baca Quran, ya, doa, zikir, baca Quran, doa, itu yang diperbanyak ketika tawaf. Apabila batal wuduknya di tengah-tengah tawaf, maka tawaf tersebut tidak terhitung. Maksudnya ini dia di Hajarul Aswad nih, mulai tawaf udah 1 kali putaran. Di putaran kedua dia batal di pertengahan rukun syami, maka tawaf kedua tersebut tidak terhitung. Dia harus wuduk dulu. Ya, di sana ada tempat wuduk disediakan. Kalau dia tidak dapatkan, boleh berwudu di tempat minum zam-zam ya. Nah, kemudian dia ulangi lagi, dia datang lagi ke Hajarul Aswad, lakukan seperti itu lagi, Allahu Akbar. Ya, dia setiap memberi isyarat ke Hajarul Aswad, Allahu Akbar. Kemudian tawaf, nah baru terhitung 2 putaran. Ya, yang pertama tetap terhitung. Ya. Walaupun disela dengan batal wudu, tapi kemudian dia sempurnakan lagi, tetap terhitung putaran yang pertama. Ya. Kemudian wala yajuz ayyatufa bil baiti uryan wala haid, tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka dulu tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang kalau tidak dikasih pakaian oleh orang Quraisy. Ya, para jamaah haji kan banyak yang datang. Ya, tidak semua orang Quraisy memberikan pakaian mereka ke para jamaah haji. Yang tidak diberikan pakaian oleh para jamaah haji, maka mereka tawafnya sambil telanjang dan sambil bersiul juga tepuk tangan. Karena itu ya bentuk tasyabbuh, ya, tepuk tangan, bersiul. Wala haid, tidak boleh pula wanita yang haid atau nifas tawaf. Ya, karena tawaf tadi sama hukumnya dengan apa? Salat. Dan salat tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yatufu bil baiti uryan, tidak boleh ada yang tawaf di sekeliling Ka'bah ini orang yang telanjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pula kepada Aisyah, if'ali kama yaf'alil haj,
if'ali kama yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait. Ya, engkau lakukan seperti yang dilakukan oleh engkau lakukanlah olehmu amalan-amalan haji seperti para jamaah haji yang lainnya, kecuali hanya jangan engkau tawaf di sekeliling Ka'bah, jangan juga sholat sampai engkau bersih. Ini kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, karena Aisyah pada saat itu haid. Nah, setelah selesai di putaran yang ketujuh, langsung dia tutup lengan kanannya. Kalau terus ittiba' dilakukan, tadi kata Syekh Albani apa? Bisa masuk pada bid'ah. Melakukan ittiba' sebelum atau setelah tawaf bisa masuk pada bid'ah. Taib, setelah selesai tawaf yang ketujuh, langsung segera tutup lengan kanannya. Nah, kemudian pergilah ke Maqam Ibrahim. Kalau sekarang Maqam Ibrahim sedikit berjarak dari Ka'bah. Kalau dulu nempel dengan Ka'bah, ya. Kemudian baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian menjadikan Maqam Ibrahim jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri. Bukan makom itu artinya makam, kuburan, bukan kuburan Nabi Ibrahim di sana. Ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian dijadikan makam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah, ya, antara dia dengan Ka'bah. Taib. Kemudian sholat 2 rakaat, dibaca di rakaat pertama dengan Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad. Dan tetap hukum dia sebagai orang yang sholat berlaku sekalipun itu di Masjidil Haram, wajib bagi dia untuk mencegah orang yang mau lewat di depannya. Ya. Taib. Dan dia pun tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, sekalipun itu di Masjidil Haram. Nah, ini yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memfatwakan kalau di Masjidil Haram tidak perlu dicegah, ya, karena berdempetannya orang, ya, padatnya orang. Kalau seandainya dicegah nanti akan sulit. Sebentar-sebentar dia akan apa? Sebentar-sebentar dia akan mencegah orang gitu. Taib. Setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat di hadapan Maqam Ibrahim, jadi Maqam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Setelah selesai sholat selesai sholat 2 rakaat, dia pergi ke Zamzam, ya. Kemudian dia minum dan diguyurkan air Zamzam ke atas kepalanya. Dia guyurkan sedikit ke kepalanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung niatan orang yang meminumnya. Ya, dan tidak juga datang hadis dari Nabi SAW doa dulu sebelum minum air Zamzam. Enggak, langsung minum tapi udah ada niatan di dalamnya. Jelas ini ya. Jadi bukan doa-doa dulu kemudian minum. Enggak, minum sudah ada niatannya di dalam hati untuk nyembuhin penyakit kah, untuk bisa terbuka hati ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ilmu masuk, untuk mudah dia menghafal Quran dan yang lainnya. Innaha mubarakah wa hiya ta'amun tu'min wa shifa'u suqmin. Air Zamzam adalah air yang berberkah, melimpah kebaikan di air Zamzam tersebut. Air Zamzam adalah makanan, ta'amun tu'min wa shifa'u suqmin, dan obat dari penyakit. Ini kata Rasulullah SAW. Khairu ma'in ala wajhil ard ma'u Zamzam. Rasulullah pula berkata, sebaik-baik air di bumi ini adalah air Zamzam. Fihi ta'amun minat tu'am. Itu adalah makanan. Wa shifa'un minas suqm, dan obat dari segala macam penyakit. Ya.
Pernah Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau sakit di Makkah, beliau tidak mendapatkan dokter, kemudian beliau hanya membaca surah Al-Fatihah dan minum air Zam-Zam, sembuh biidznillah. Tsumma yarji' ila al-hajaril aswad fayukabbir wa yastalimuhu ala tafsil al-mutaqaddim. Ya. Kemudian kembali ke Hajarul Aswad, dia bertakbir dan dia cium lagi. Ya, tsumma ya'ud adrajahu liyas'a baina Safa wal Marwah. Kemudian dia memulai sa'i. Ya, setelah selesai dari Zam-Zam, dia kembali ke Hajarul Aswad kalau itu bisa. Kalau enggak dia langsung ke Safa, ya. Setelah mendekati Bukit Safa, dia membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dia mengucapkan abda'u bima bada Allah. Ya, ini yang betul. Riwayat ibda'u bima bada Allah itu dhaif. Ya, jadi ketika dia mulai naik ke Bukit Safa, baca ayat tadi, kemudian dia ucapkan juga abda'u bima bada Allah. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulai dalam Al-Qur'an Safa dulu yang dijadikan sa'i, ya. Summa yabda' bis Safa, memulai di Bukit Safa, naik ke atas sampai dia melihat Ka'bah. Ya, sekarang ini tidak semua tempat bisa terlihat Ka'bah dari Bukit Safa. Nah, kalau seandainya dia ada celah sedikit yang di situ dia bisa melihat Ka'bah, kalau bisa dia di tempat itu lakukan. Nah, dia mengarah ke arah Ka'bah, kemudian dia mentauhidkan Allah dan dia membesarkan Allah dengan apa? Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ya. 3 kali doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Nah, diulang bacaan ini 3 kali disela dengan doa. Ya, setelah selesai baca yang tadi, ya, dia berdoa dulu dengan doa apapun, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dengan bacaan tahlil yang tadi, tauhid yang tadi, kemudian doa lagi, kemudian baca lagi. Sudah selesai 3 kali, tsumma yanzil liyas'a baina Safa wal Marwah. Kemudian dia turun untuk nanti berlari antara Safa dan Marwah, tapi ada tanda khusus. Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'i, kata Rasulullah SAW, larilah karena Allah menulis pahala untuk lari kalian. Kemudian dia berjalan dari bawah Bukit Safa, turun dari Bukit Safa itu dia berjalan sampai ada tanda, terlihat ada lampu warna hijau atau ada tanda warna hijau, ya. Dari lampu hijau yang pertama ke lampu hijau yang kedua itu lari kuat, ya, lari kencang, ya, lari kencang. Nah, ini yang datang dari Rasulullah SAW. Setelah di lampu yang kedua kembali lagi berjalan, ya. Ketika mau menaiki atau dia sampai ke Bukit Marwah, baca sama dengan yang tadi. Dia naik menghadap kiblat, kemudian Allahu Akbar 3 kali, membaca tahlil seperti tadi, kemudian dia berdoa, takbir lagi 3 kali, kemudian baca lagi tahlil, doa, takbir lagi 3 kali, selesai baru dia turun dari Marwah menuju Safa lagi. Dari Safa ke Marwah terhitung 1 putaran. Ini 7 kali juga nih. Ya, dari Safa ke Marwah terhitung 1 kali putaran. Nah, kemudian sesampainya di Safa lagi sama yang dia lakukan seperti di Safa pertama kali. Nah, dia lakukan demikian sampai 7 kali, maka berakhirnya akan di mana itu, Kang Bayu? Pertama Safa. Nah, maka akan berakhir di Marwah. Kalau dia berakhir di Safa itu salah hitung tuh. Ya, kalau dia berakhir, memang ada yang salah hitung. Jadi dia harus berakhirnya di Marwah. Nah, dan boleh untuk berkendara.
ketika sa'i, dan disiapkan kendaraan sekarang ini oleh pemerintah Arab Saudi. Ada kendaraannya, mobil listrik, ya, mobil-mobilan, mobil beneran ya. Berapa itu nyawanya, Abu Fadil? Nggak tahu ya. Jadi ada tempat khusus berapa? 150. 1 juta satu orang. Masya Allah. Ya. Berapa ininya? Berapa real ya? 300 real atau 200, 1 juta ya? Mahal, Masya Allah. Nah, lumayan 7 kali. Ya. Wa in da'a fi sa'i biqauli rabbighfir warham innaka antal a'azzal akram fala ba'sa bi thubuti an jam'i min as-salaf. Kalau seandainya yang dia jadikan doa ketika sa'i itu adalah rabbighfir warham innaka antal a'azz al akram, tidak mengapa karena sahih datang dari jamaah para salaf. Nah, kemudian selesai dia di Marwah, cukur rambut, digundul lebih baik. Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah berikanlah rahmatmu untuk orang yang menggundul rambutnya. Wal muqassirina ya Rasulullah, yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah. Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirina ya Rasulullah. Wa Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirina ya Rasulullah wal muqassirin. Rasulullah memberikan doa rahmat untuk mereka yang menggundul rambutnya 3 kali, dan untuk yang mencukur sedikit rambutnya hanya 1 kali. Ketika cukur berarti dia sudah selesai umroh, dia sudah tahallul, sudah kembali halal. Dia tidak muhrim lagi, dia sudah halal. Ya. Kalau umrohnya tersebut untuk hajinya, apabila dia tidak membawa hewan kurban, hewan hadyu, maka dia wajib, maka dia harus untuk tahallul. Kalau seandainya dia bawa hadyu sebagaimana Rasulullah SAW, maka tidak boleh dia untuk tahallul, mencukur rambut tidak boleh. Nanti ya ketika pas tanggal 10 Dzulhijjah baru tahallulnya. Nah, ya, bagi yang umrohnya untuk haji, setelah dia tahallul, dia bebas. Dia bebas sampai nanti menunggu tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai ibadah haji. Insyaallah kita akan mulai manasik haji Rabu depan, insyaallah. Mulai manasik haji Rabu depan. Ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu mulai manasik haji. Nah, jadi kloter pertama, misalnya kloter pertama kalau qadarullah ke Mekah duluan, itu nunggunya lama itu. Ya, dia lama di Mekah. Biasanya sih kloter pertama mereka ke Madinah terlebih dahulu, ya. Baru dekat-dekat waktu haji mereka ke Mekah. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Oke, kita cukupkan. Oh, ada yang ditanyakan nih. Ya. Ada pertanyaan di sini nih. Ya, coba Kang Bayu. Yang nggak bawa hewan kurban. Nah. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Sembelih. Setelah dia sembelih hewan kurbannya, tahallul. Halalnya, tahallulnya tanggal 10 Dzulhijjah. Harus pakai baju ihram. Iya, nggak boleh cukur, nggak boleh pakai minyak wangi. Kayak gitu terus.
Ya, nanti pas tanggal 10 Dzulhijjah radhaha, dia rami jumratul aqabah, dia sembelih hewan kurbannya, baru dia tahallul. Baru boleh pakai baju kayak biasa seperti itu, tahallul. Namanya tahallul awal, memang belum betul-betul halal. Nanti insyaallah pembahasannya ada. Baik. Nah, enggak ada pertanyaan ya? Baik. Dicukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.